Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama akan menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan percaya bahwa kebaikannya patut untuk kita sembah. Kita sembah Tuhan bukan hanya ketika kita ke gereja, tetapi ketika kita menjalani hari ini dengan membawa diri kita untuk menjadi seorang pengikut yang baik. Pengikut yang bukan cuma asal ikut, tetapi dengan hikmat bijaksana kita mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 4, Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kala, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk boleh menjalani hari kami. Dan biarlah ketika kami menyembah Tuhan dengan pujian dan doa, firman-Mu terlebih utama jadi dasar kami untuk menjalani hari ini. Kami serahkan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bersama-sama kita buka Kejadian 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Kejadian 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Kejadian 4 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Harga diri. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang harga diri itu menjadi satu hal yang terlalu kita junjung tinggi. Sebagai orang Asia, harga diri keluarga, harga diri pribadi, harga diri tempat kerja, harga diri gereja, itu kadang-kadang kita terlalu pertahankan, entah karena kita ada di lingkungan yang lebih luas, kita tidak mau diremehkan orang lain, tidak mau diremehkan keluarga lain, tidak mau diremehkan toko lain, tidak mau diremehkan gereja lain, sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa harga diri itu kita harus taruh depan sebagai tameng kita, bahkan jadi image kita. Karena kita merasa bahwa, wah ini kebanggaan saya. Dan harga diri ini juga yang kadang-kadang membuat kita jatuh di tempat-tempat yang gak perlu. Harga diri membuat seseorang tidak bicara sama saudaranya. Harga diri yang membuat seseorang jadi lebih mudah sakit hati karena perkataan orang lain. Harga diri yang membuat orang menjadi enggan untuk melakukan hal-hal baik. Dan harga diri juga yang membuat seseorang berani membunuh saudaranya. Dalam bacaan kita, Kain membunuh Habel. Karena apa? Dia merasa melihat bahwa persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Tuhan belum kasih penjelasan, belum bisa tidak mau menjelaskan bahwa dia tidak suka, bukan. Tuhan hanya bertanya, kenapa mukamu muram kalau melakukan hal baik? Tapi apa yang dilakukan oleh Kain? Kain malah membunuh adiknya Habel. Karena apa? Harga dirinya tersakiti.
Dia merasa harga dirinya tersakiti, sehingga ketika harga dirinya tersakiti, dia terluka dan akhirnya apa yang dilakukan? Melakukan hal-hal yang jahat. Orang kalau harga dirinya udah tergores, kalau harga diri itu jadi nomor satu, maka orang bisa melakukan hal buruk apapun dalam hidupnya. Dia merasa seperti ditelanjangi. Nah, ini sama seperti yang terjadi bahkan bukan hanya Kain Habel, seperti Adam dan Hawa. Dia merasa ditelanjangi. Malu, udah malu, akhirnya tadi berbuat dosa, jatuh makin dalam dan melukai banyak orang. Nah, Bapak Saudara, mari bersama-sama hari ini kita belajar dari Kain dan Habel. Betul, harga diri kita harus punya. Tetapi bukan berarti harga diri itu jadi satu prioritas utama kita. Karena ketika kita taruh harga diri kita bahkan di atas Tuhan kita, di atas hal-hal baik, di atas kerendahan hati, di atas nilai-nilai pengorbanan, maka harga diri itu akan justru menghancurkan kita. Hati-hati dengan harga diri kita. Dia bisa merampas kasih, kebahagiaan, dan orang-orang yang engkau kasihi, yang ada di dekatmu makin jauh daripadamu. Semoga kita tidak seperti Kain dan belajar melihat bahwa kalaupun kita harus terluka, harga diri diinjak-injak, ingat yang penting Tuhan tetap anggap kita berharga. Tuhan mampukan kita. Hari ini mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu, memujikan dan juga berdoa. Kami percaya biarlah hari ini kami dikuatkan agar kami tadi belajar Tuhan dari kisah Kain, bahwa kami harus taruh harga diri kami di nomor lain. Nomor satu kami adalah nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Pengorbanan, kerendahan hati, dan terutama kasih juga damai. Kami serahkan hari ini agar kami punya itu semua Tuhan. Kalaupun kami terluka, kalaupun kami diinjak-injak harga dirinya, ajarkan kami punya kasih yang jauh lebih besar. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat. Salam dari saya dan teman-teman pemuda yang ada di Camping Kunian. Tuhan memberkati.